Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Yang saya hormati, salam hormat Pak Arli, dosen dari I3L, dan Pak Noven dari Ya, staff staff administrasi I3L atau bagian ya dari dari admisi, Pak. admisi I3L. Ya, Jadi perkataannya adalah I3L ini kampus yang luar biasa. Saya sempat ke sana, Bapak sempat ke sana, anak-anak waktu itu ingin berkunjung, cuman langsung ketika pas pandemi akhirnya iya, dibatalkan. bener Pak. Padahal mau workshop ya Pak ya. Kita mau Ya workshop, mudah-mudahan lah kalau udah lewat bisa. makanya jadi pengen banget ikut kayak ginian walaupun online. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya yang sudah hadir di sini. Silahkan mungkin bisa dinyalakan videonya, biar Pak Arlinya juga enak melihat kenal kalian-kalian semua. Ya di setting saja pakaian dan sebagainya biasanya anak-anak SMA seperti itu. Bisa di setting terus dinyalakan videonya ya. Mukanya biar kelihatan. Kemudian di pagi ini kita akan mendapatkan kuliah singkat atau pembelajaran yang luar biasa terkait terkait virus COVID-19 ini dari Pak Arli insya Allah. Dan buat semuanya jangan lupa nanti setelah ini Bapak akan share absensi di Google Classroom gitu ya. Nanti kalian langsung masuk ke langsung daftar, langsung isi absensinya setelah webinar ini. Oke. Langsung saja singkat tanpa bertele-tele kita buka baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan biar lebih berkah arah ilmunya hari ini kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Sekali lagi nak, semuanya di open videonya ya, nggak apa-apa. Untuk webinar kali ini di open semua videonya biar Pak Arli bisa kenal kalian semua. Selanjutnya dipersilahkan ke Pak Noven atau Pak Arli. Silakan. Ya. Oke, mungkin saya buka dulu aja ya Pak ya. Selamat pagi Pak Mustafa sekali lagi dan teman-teman dari SMA Al-Kafi. Gimana nih kabarnya nih? Pagi-pagi kita akan sharing ya gitu ya dari Pak Arli. Mungkin teman-teman bertanya dari mana sih ini kakak-kakak ini? Kami berdua perwakilan dari kampus I3L, Indonesia International Institute for Life Sciences. Bukan di luar negeri, bukan di mana, tetap di Indonesia, di Jakarta, tepatnya di daerah Pulau Mas, teman-teman. Gitu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbagi ilmu, teman-temannya, bukan kuliah umum gitu ya, tetapi mungkin kita akan sharing gitu ya, mengenai topik bagaimana find the true utero DNA sequence. Nah, yang akan dibawakan oleh pakarnya nih, teman-teman kalau cari di internet, Pak Arli itu, namanya udah terkenal gitu ya, bahkan artikelnya ada di mana-mana nih teman-teman. Nah, beliau ini adalah ketua jurusan dari Bioinformatics I3L. Ya, untuk memperbaiki sudah telat 14 menit dari materinya. Ya, silakan Pak Ali untuk waktu dan tempat kita persilakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Noven atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya akan mencoba share screen dulu ini ya. Mau ngetes dulu nih, kadang-kadang kita suka udah share screen, taunya screen-nya nggak jalan gitu-gitu. Oke, saya play from start dulu. Oke. Saya coba nah, ini rekan-rekan melihat tulisan entangle SARS-CoV-2. Ya, kelihatan Pak Ali. Sudah bagus, Pak. Coba saya pencet ya, enter ya. Sorry, saya kok nggak maju sih. Lihat motivation the world's pandemic, lihat tidak? Iya, motivation the world pandemic, iya Pak. Supaya lebih jelas saya klik lagi deh. Introduction, lihat? Ya, kelihatan sekali. Oke, saya mulai dari awal. Baik. Ya.
Itu saya akan mulai dari awal. Jadi sekarang saya kira kita akan memulai sharing kita mengenai entangled SARS-CoV-2 genome. Jadi kita ingin mencoba melihat lebih jauh mengenai fenomena COVID-19 ini dalam aspek molekuler, ya, dalam aspek molekuler dan juga dalam aspek epidemiologi molekuler. Saya kira kita rekan-rekan sudah mengetahui latar belakangnya apa yang terjadi dengan dunia sekarang ini, istilahnya tanda petik negara api menyerang gitu ya, ketika pada pertengahan Maret tahun 2020 ini, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 adalah pandemi. Nah, tentu saja apa itu pandemi? Ya, kita sudah tahu semua bahwa pandemi adalah suatu penyakit menular yang terjadi ya di seluruh dunia dan dia menyebar ke seluruh dunia gitu. Dan kita akan lihat di gambar berikut bahwa ternyata COVID-19 itu bukan satu-satunya pandemi yang pernah terjadi di dunia. Jadi kalau kita lihat di gambar ini pernah juga terjadi ya, kita lihat pandemi yang tercatat dalam sejarah mungkin maksud paling parah itu adalah flu Spanyol. Terjadi antara tahun 1918 sampai 1920 ya. Jadi dalam flu Spanyol itu terjadi tepat setelah Perang Dunia pertama selesai ya. Dan menyebabkan 50 juta manusia meninggal, 50 juta yang meninggal. Dan salah satu yang menjadi pasien flu Spanyol adalah Presiden Amerika Woodrow Wilson. Beliau sempat kena dan akibatnya kondisi beliau memburuk dan sampai akhirnya meninggal. Dan di Hindia Belanda sendiri saat itu, ya, sebelum kita merdeka ya, waktu itu kan negara kita masih Hindia Belanda, yang meninggal 1,5 juta manusia. Ya. 1,5 juta manusia, jadi kita korban dari pihak kita 1,5 juta. Dan ternyata tidak dan mengapa flu Spanyol itu pada akhirnya bisa berlalu ya? Padahal pada saat itu belum ada bioteknologi, belum ada kedokteran modern, semuanya masih klasik karena mereka menerapkan 4M. Jadi flu Spanyol itu akhirnya bisa dilalui karena mereka menggunakan masker, ya, mereka menjaga jarak dan mereka mencuci tangan dan akhirnya menghindari kerumunan. Akhirnya berlalu lah setelah 2-3 tahun pandemi tersebut. Walaupun mereka tidak punya teknologi apa-apa saat itu, ya. Bioteknologi modern belum ada, farmasi modern belum ada. Gitu. Tapi ternyata itu belum selesai, itu tidak selesai. Jadi berlanjut terus. Kita lihat 1957 ada Asian flu, ada Hong Kong flu, dan H1N1 pernah juga terjadi di kita avian influenza. Terjadi terus-menerus gitu dan korbannya sangat signifikan gitu. Dan sekarang yang terjadi adalah kita lihat di kanan atas COVID-19 ya. Dan sampai hari ini ya baru saja semalam saya lihat sudah yang pasien yang positif itu sudah sekitar 25 juta yang terindikasi positif dan yang meninggal sudah lebih dari 870.000. Sudah mendekati 1 juta yang meninggal karena pandemi COVID-19 ini. Jadi itu kondisinya. Jadi ini bukan pandemi, bukan sesuatu yang baru. Bahkan apabila kita mundur ke belakang lagi, ada namanya Black Death di Eropa, sampai 300 juta orang meninggal. Bahkan di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat pun juga pernah juga terjadi pandemi, bahkan ada perintah agama apabila suatu daerah terjadi pandemi, kita harus menghindari dari daerah tersebut. Ya, karena dari dulu pun kita sudah tahu ya, kita apalagi hal ini. Nah, jadi ya pandemi COVID-19 diumumkan oleh WHO, kita harus konsisten melakukan 4M ya. Menjaga memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan juga menghindari kerumunan ya. Kita melakukan work from home ya, atau juga PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Dan seperti saya bilang, pandemi ini sebenarnya disebabkan oleh virus yang namanya SARS-CoV-2 dan penyakitnya itu adalah COVID-19. Jadi sama seperti penyakit AIDS itu penyebabnya adalah virus HIV. Karena memang masih banyak yang mencampur adukan ini.
SARS-CoV-2 dengan COVID-19. Ada yang bilang di media virus COVID-19. Sekali lagi, virus COVID-19 itu nggak ada ya. Yang ada ya virus SARS-CoV-2. COVID-19 itu penyakitnya gitu. Nah, jadi kita sekarang mau lihat ini. SARS-CoV-2 ini apa gitu kan? Dia tuh kasat mata, nggak bisa terlihat dengan mata gitu. Bahkan karena dia tidak terlihat dengan mata gitu, ya banyak gitu ya orang-orang yang percaya dengan konspirasi teori di internet bilang ya SARS-CoV itu nggak ada gitu. Jadi mereka hanya percaya dengan apa yang mereka lihat gitu. Kalau mereka percaya apa yang mereka lihat, ya udah berarti SARS-CoV-2 itu nggak ada gitu. Karena kan nggak bisa mereka lihat gitu. Tentu saja itu sangat keliru ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh SARS-CoV-2 itu apa, kekerabatannya dan mengapa dia berbahaya dan sebagainya. Nah, jadi kita mesti berdasarkan pemahaman pharmaceutical biotechnology ya, gimana itu background kita ya. Jadi SARS-CoV-2 ini mengapa berbahaya? Karena dia adalah virus RNA. Itu kalau secara kimia RNA itu tidak stabil, dan karena RNA itu tidak stabil ya dia sangat reaktif ya dan mudah bermutasi. Jadi dia sangat berbahaya. Kita lihat virus RNA lain itu seperti virus avian influenza ya, kita lihat juga virus HIV RNA itu. Dan itu juga pandemi juga, dan sampai sekarang untuk virus HIV obat yang ditemukan untuk AIDS itu obat yang ditemukan itu bukan untuk menyembuhkan penyakit AIDS, tapi hanya untuk memperpanjang usia, untuk meningkatkan imunitas. Dan juga vaksinnya pun belum ada gitu untuk AIDS ya. Itu virus RNA kan memang sangat sulit. Kita lihat, saya sudah diskusikan juga mengenai beberapa korbannya dari COVID-19 ini ya, sudah sangat banyak gitu. Sudah kita yang berpulang, mungkin juga orang-orang yang kita kenal ya juga terkena ya. Tapi juga satu hal yang harus kita perhatikan, ternyata COVID-19 ini atau penyakit virus SARS-CoV-2 ini originnya, asal-usulnya adalah infeksi zoonotik. Jadi infeksi yang berasal dari hewan. Berarti mereka ditransmisikan dari hewan ke manusia. Sama persis dengan avian influenza, sama persis dengan HIV. HIV itu ditransmisikan dari monyet atau kera, dari primata ya, primata non-human primate ke manusia. Nah, kok bisa itu terjadi, kita infeksi dari manusia, dari hewan ke manusia gitu kan? Nah, sekarang ini satu hal yang sebenarnya masih banyak gitu saudara-saudara kita di luar sana yang masih belum paham. Jadi salah satu sesat pikir ya yang terjadi di masyarakat ini, mereka berpendapat bahwa COVID-19 ini hanyalah masalah kesehatan. Hanyalah masalah kesehatan, berarti solusinya hanyalah kesehatan. Kita intervensi dengan obat, kita intervensi dengan vaksin. Ya, saya kasih tahu, ini tidak, this is not only health problem. Ini tidak hanya masalah kesehatan. Ini juga masalah lingkungan. Kita lihat di gambar ini. Jadi penyakit zoonosis itu penyakit yang menular dari hewan itu udah macam-macam kita lihat kan. Dari kelelawar, dari burung, dari simpanse, kita tahu dari non-human primate itu HIV AIDS. Dari sapi, kita tahu penyakit sapi gila di Inggris ya, penyakit sapi gila yang di Inggris di mana prion itu ya, agen infeksinya menular dari sapi ke manusia yang menyebabkan dulu perekonomian Inggris itu lumpuh. Kita lihat, dan penyakit yang ditularkan oleh hewan ke manusia itu ternyata lebih dari 50% penyakit infeksi pada manusia itu dari hewan. Dan tentu saja ini yang terjadi karena terjadi kerusakan lingkungan. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, apa yang menyebabkan infeksi zoonotis termasuk COVID-19? Kita tahu kan background-nya kan. COVID-19 ini terjadi karena ada yang bilang berasal dari bat ya, dari kelelawar, bahkan ada yang berpendapat dari pangolin itu terenggiling dan sebagainya. Kita lihat penyebabnya itu masalah lingkungan. Jadi masalah kesehatan yang terjadi sekarang itu terjadi karena masalah lingkungan. Jadi masalah kesehatan itu bukan penyebab, tapi akibat.
Akibatnya adalah sebabnya adalah masalah lingkungan. Kita lihat terjadi deforestation, penghancuran hutan. Jadi hutan jungle itu, hutan forest itu dihancurkan. Ya. Karena dihancurkan itu menyebabkan hewan-hewan liar jadi tidak punya habitat dan akhirnya mereka kontak dengan manusia dan kita tahu apa yang terjadi setelah mereka kontak dengan manusia. Jadi hewan-hewan liar itu sebenarnya adalah seperti kelelawar, seperti terenggiling itu adalah reservoir virus dan selama mereka tidak diotak-atik ya nggak akan terjadi apa-apa gitu dengan kita. Tapi begitu habitat mereka kita otak-atik, kita hancurkan habitat mereka, bahkan mereka kita konsumsi ada saudara kita mengkonsumsi kelelawar dan sebagainya, ya tentu saja virus itu akan pindah ke kita gitu, mudah sekali gitu. Juga terjadinya industri peternakan ya yang tidak diregulasi dengan baik, peternakan dan pertanian ya. Tentu saja dengan ekstensifikasi peternakan dan pertanian itu menghancurkan habitat hewan-hewan liar ya seperti kelelawar, seperti pangolin dan juga monyet dan kera dan sebagainya ya tentu saja ada konsekuensinya dengan penghancuran habitat mereka itu ya. Itu menyebabkan kita close contact dengan hewan-hewan liar tersebut dan virus itu menular ke kita gitu kan. Terus juga perdagangan satwa liar kita lihat ya seperti yang terjadi di banyak negara ya ada kepercayaan bahwa makan kelelawar, makan terenggiling, bahkan makan otak kera itu bisa menyebabkan kesaktian. Itu tentu saja itu hoax ya. Tidak pernah ada bukti atau penelitian yang menyatakan, penelitian secara kedokteran ya atau secara pharmaceutical bioteknologi yang menyatakan bahwa mengkonsumsi hewan-hewan liar itu membuat kita lebih sehat, mengkonsumsi kelelawar dan lain sebagainya dan kera itu membuat kita lebih bertenaga atau sakti dan lain sebagainya. Itu hoax semuanya, itu nggak benar. Dan juga terjadi antimicrobial resistance. Jadi dengan kita bombardir virus dan bakteri dengan obat, justru ada di antara mereka yang kebal dan akhirnya mereka menyerang kita gitu. Karena solusinya itu eradikasi, kita hancurkan aja penyakitnya itu kan. Karena solusinya itu adalah ya kita harus mencintai lingkungan gitu. Dan itu tentu saja yang paling parah adalah climate change. Jadi dengan climate change itu terjadi perubahan iklim dan terjadi suhu dunia makin panas dan tentu saja ya perubahan iklim itu menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya semakin muncul. Jadi itu semua karena masalah lingkungan. Dan itu yang narasi ini yang tidak pernah muncul gitu ya. Nah, sekarang kita molekulernya SARS-CoV-2. Jadi kita lihat SARS-CoV-2 ini tidak ada yang aneh gitu ya. Dia sama ada virus-virus lain. Kita lihat dia memiliki spike protein. Ini sangat penting. Spike protein ini dia semacam jarum gitu. Karena spike protein ini akan nempel ke reseptor ACE2 nanti kita lihat supaya dia bisa masuk ke sel kita, bisa mengintrusi sel kita. Spike protein ini sangat penting bagi SARS-CoV-2. Makanya ini menjadi target untuk pengembangan vaksin. Juga ada nukleokapsid protein. Ini nukleokapsid protein ini yang yang mengikat DNA pada DNA-nya SARS-CoV-2. Juga ada untuk protein membran ya, ini untuk membrannya. RNA tentu materi genetiknya di dalam ini. Ada protein envelope-nya yang memaku membran supaya dia membrannya tetap intact gitu. Ya sebenarnya hampir semua virus, umumnya virus manusia itu ya pasti memiliki komponen-komponen ini, tentu namanya berbeda dan ada sedikit variasi, tapi secara substansi pasti dia punya spike untuk nempel pada reseptor ya, dia punya membran, dia punya envelope untuk menempel membrannya itu supaya integritas tetap intact ya. Dan juga dia tentu saja punya nukleokapsid protein untuk mengikat DNA materi genetiknya. Jadi sama ya sebenarnya, tidak ada yang aneh. Nah, jadi ini kita udah tahu kan virus corona itu seperti ini yang di gambar A yang sebelah kiri. Gimana dia menular ke kita? Jadi gini, kalau misalnya seseorang gitu bertemu dengan penderita COVID, ya penderita COVID bersin, cacing atau batuk ya. Ya pada dasarnya partikel virus itu akan memasuki hidung dan tenggorokan kita, masuk set. Nah, di hidung dan tenggorokan itu kan itu adalah jalur menuju ke paru-paru gitu. Begitu masuk ke paru-paru ya turun ke paru-paru. Di paru-paru itu ada sel paru-paru ya, lung cell ya.
Dan di sana itu ada ACE2 reseptor di paru-paru. Paru-paru itu sel paru-paru sangat kaya dengan ACE2 reseptor, protein kecil yang dia ada di permukaan sel paru. Dan ini ACE2 reseptor ini bermanfaat untuk salah satunya regulasi tekanan darah tinggi, tekanan darah gitu. Jadi kalau tekanan darah ini diganggu, wah udah. Kalau ACE2 reseptor diganggu, ya udah seluruh regulasi sistem kardiovaskuler kita akan kacau. Dan itu virus SARS-CoV tuh nempel di situ gitu kan. Nempel di situ, kita lihat nempel di ACE2 dan akhirnya dia melepas materi genetiknya dan dia menghijack host cell-nya. Dan ini akibat konsekuensinya akan macam-macam menyebabkan terjadi nanti kalau pernah dengar happy hypoxia itu ya. Happy hypoxia itu jadi kalau di dalam kedokteran itu apabila saturasi oksigen di paru-paru manusia itu kurang dari 95% itu kan pasti dia akan merasa efeknya tercekek gitu. Dia akan ada reaksi dari tubuh supaya dia butuh oksigen lebih banyak. Tapi kalau orang kena happy hypoxia, saturasi oksigennya 50%, dia masih ketawa-ketawa aja, masih cengengesan gitu kan. Itu bahayanya SARS-CoV tuh. Padahal dia sebenarnya udah sakit, paru-parunya udah hancur. Kalau di X-ray itu udah putih, sebagian udah putih. Putih itu artinya udah hancur gitu ya. Itu bahayanya happy hypoxia itu karena salah satunya karena ini. Nah, jadi saya udah bilang bahwa sebenarnya kalau hewan itu ya, kita lihat itu ya di sebelah kiri ya, kelelawar, burung dan macam-macam itu dibiarkan aja gitu mereka di habitatnya gitu. Nggak akan ini terjadi, nggak akan. Nggak ada itu SARS-CoV tuh, nggak ada itu COVID-19 kalau mereka dibiarkan di habitatnya masing-masing, di hutan lindungnya masing-masing. Tapi enggak, manusia tuh bandel. Bandel kita. Kita acak-acak. Malah kalau kita buru hewan-hewan itu, kita makan. Ya innalillahi lah. Seperti itu ya. Kita lihat ini kan, SARS-CoV-2 ini kita lihat dia mulai dari kelelawar kan, dari kelelawar terus kita lihat dulu ada namanya MERS itu kan di Timur Tengah, dari kelelawar dia loncat ke unta, ditularkan ke unta, dari unta udah ke manusia. Itu tahun 2012 itu MERS itu kan di Timur Tengah, di Arab Saudi. Makanya dulu di Arab Saudi pernah kan industri unta mereka hancur. Mereka kan punya turisme yang berbasis unta itu sangat laku ya. Akhirnya hancur. Dan akhirnya mereka perlu waktu lama untuk recovery. Dan juga ada yang menular ke hewan-hewan lain, bahkan terus akhirnya ke manusia gitu. Ini di sini adalah klasifikasi virus corona. Ada alpha coronavirus, beta coronavirus ini yang menular ke manusia ya. Beta coronavirus itu salah satunya tentu adalah SARS-CoV-2, beta coronavirus itu. Tapi ada yang dia nggak menular ke manusia yang di bawah ini gitu. Tapi ini kuncinya ini, semuanya ditularkan dari hewan. Makanya maksud saya kadang-kadang saya nggak paham gitu. Jadi hewan itu kan ada namanya hewan ternak ya. Hewan ternak seperti sapi dan lain sebagainya tuh sapi dan sebagainya itu kan memang sudah kita breed ya oleh orang-orang pertanian itu, orang-orang peternakan, pakar peternakan, udah dibiarkan khusus untuk dimakan manusia gitu. Jadi hewan-hewan tersebut sudah beradaptasi dengan manusia secara biologis ya, secara evolusi biologis. Tapi kalau kelelawar enggak. Kalau terenggiling enggak gitu. Kelelawar sama terenggiling itu hewan liar dan mereka tidak beradaptasi dengan kita gitu. Makanya virus dari mereka pasti bisa menular ke kita gitu. Karena kalau kita dengan penyakit dari sapi dan lain-lain itu kita udah bukan berarti kebal ya, ada juga yang kayak kena penyakit antraks dari sapi. Kita udah relatif lebih bisa beradaptasi, tapi dengan virus dari kelelawar ya, virus dari pangolin itu dari terenggiling yang enggak gitu. Mereka hewan liar. Mereka hewan liar yang udahlah biarin aja mereka di habitatnya. Manusia bandel, diotak-atik. Diburulah mereka, dimakanlah mereka, ya sudah. Innalillahi gitu kan. Itu dia. Makanya mesti diperhatikan tuh. Makanya kan ini lihat ada gambar pasar gitu ya. Nah, sekarang oke, kita udah tahu itu ya penyebaran COVID-19 itu penyakitnya berasal dari mana kan. Tapi secara biologis
bagaimana kita bisa mendapatkan urutan biologis dari virus SARS-CoV-2. Bagaimana kita bisa tahu bahwa virus SARS-CoV-2 itu eksis? Beda dengan, ini perbedaan kita dengan orang-orang yang percaya konspirasi teori di internet ya. Kalau orang konspirasi teori di internet kan mereka nggak bisa ngelihat, mereka bilang, oh saya nggak bisa ngelihat virus SARS-CoV-2. Karena saya nggak bisa ngelihat virus SARS-CoV-2, berarti virus itu nggak ada. Bahkan sampai ekstrim, oh itu yang bikin virus SARS-CoV-2 itu Bill Gates, maksudnya hoax atau macam-macam lah gitu. Ya mereka kan nggak berdasarkan scientific investigation, cuma berdasarkan hoax dari YouTube ya. Nah ini faktanya seperti ini. Nah jadi ini virus SARS-CoV-2 ya, kita ambil sampelnya dari katakanlah dari manusia lah ya, dari manusia ya. Kita lakukan ekstraksi RNA-nya, jadi kan materi genetiknya tuh RNA udah saya tunjukkan. Terus kita buat juga copy DNA-nya. Untuk keperluan diagnostik, ini sesuai dengan gold standarnya WHO dan gold standarnya Kemenkes, ya, Badan POM juga. Kita untuk menentukan seseorang pasien itu positif atau negatif, kita gold standarnya adalah RT-PCR. Kita gunakan RT-PCR atau swab test ya. Swab test itu kita masukin semacam cotton bud ke hidung kita dan kita masukin ke tenggorokan kita 2 kali, ke hidung sama ke tenggorokan. Itu swab test. Bisa pakai rapid test, tapi rapid test itu tetap harus dikonfirmasi oleh swab test. Tetap harus swab test. Nah, itu pertama kan. Ini untuk diagnostik, RT-PCR. Tapi ada informasi lain, kalau kita ingin tahu struktur virusnya secara penuh, seluruh genom virusnya, semua informasi di virus itu, kita pakai nanopore target sequencing. Jadi, urutan bahasa biologisnya itu kita ambil. Ya kita dapat informasi, oh ini genom virusnya, seluruh informasi biologis dari virusnya kita ambil. Ya, kita bisa tahu fungsinya, oh ternyata ada gen yang berfungsi untuk attachment ke reseptor, oh ada gen untuk virulensi, oh ada gen untuk adaptasi virus yang macam-macam. Karena kalau yang lain, seperti antibody immunoassay ini yang dipakai untuk rapid test ya, dasar ini itu sebenarnya sekunder saja gitu, itu hanya pendukung. Jadi rapid test itu bukan alat diagnostik utama, itu suplemen. Jangan dibalik gitu, jangan rapid test itu utama. Yang utama tetap ini, 2 ini. Utama ini ya, kalau di rumah sakit pakai RT-PCR. Kita pakai RT-PCR. Nah, ya kita udah dapat tuh kan, urutan bahasa biologisnya kan dari SARS-CoV-2. Nah, sekarang kita lihat, di seluruh dunia ini ada kekerabatan virus corona itu seperti apa gitu kan. Nah, kita lihat ini kekerabatan virus corona setelah data sampel setelah urutan bahasa biologisnya kita ambil ya. Jadi ada beberapa klaster ya di sini. Jadi ada beberapa spesies tipe virus corona kan, ada SARS-CoV. Ini SARS-CoV ini yang tahun 2003 di China, di Taiwan dulu kan. Beda ini ada coronavirus dari kelelawar. Ini juga coronavirus dari kelelawar. Ini MERS yang di Timur Tengah dulu. Dan juga ada beberapa tipe coronavirus. Nah, kalau SARS-CoV-2 itu di sini, dia baru gitu. Ini virus baru. Dia tuh membentuk klaster sendiri, SARS-CoV-2 ini. Dan karena dia membentuk klaster sendiri, ya, kita bisa yakin bahwa ini adalah virus baru. Ini bukan buatan manusia. Karena kalau virus buatan manusia tuh masuk ke dalam klaster-klaster ini. Karena virus buatan manusia itu akan dibuat berdasarkan template virus yang sudah ada. Pasti masuk ke sini. Tapi dia bikin klaster sendiri gitu di sini. Jadi selebgram atau siapapun di internet yang bilang bahwa ini yang buat Bill Gates gitu. Ini Bill Gates gitu ya. Bill Gates marah-marah loh. Bill Gates yang marah-marah dia. Tiba-tiba dituduh. Yang buat ini China, yang buat Amerika itu nggak benar. Buktinya apa gitu? Mereka cuma buktinya dari mana? Ini kita ada buktinya ini. Kita ada buktinya bahwa itu baru. Bahwa ini virus baru gitu. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Ini clusteringnya lebih jauh. Jadi sebenarnya masih kalau kita lihat ada beberapa lineage atau beberapa clustering, ini lebih jelas daripada yang tadi ya. SARS-CoV itu di sini, dan di sini adalah COVID-19 ya, SARS-CoV-2, tapi dia tentunya berkabar dengan SARS-CoV, tapi dia jauh hubungannya dengan MERS ya, dengan MERS yang di
Timur Tengah dan dengan yang lainnya. Jadi ada beberapa lineage ini, beberapa clustering. Jadi dia nih nyempal baru gitu. Sekali lagi kalau ini virus buatan, dia mestinya masuk ke sini dong. Kalau virus itu buatan manusia masuk ke sini dong, masuk ke MERS-CoV atau yang enggak gitu. Ini baru, benar-benar totally new gitu. Virusnya totally new gitu. Dan sampai sejauh ini nggak ada ahli pharmaceutical bioteknologi yang bisa bikin virus baru tuh nggak ada. Mereka bikin virus tuh pasti dari virus yang udah ada gitu. Nggak ada itu. Nggak mungkin, Mas. Itu bukti bahwa sebenarnya manusia belum secerdas alam gitu ya. Tapi memang masih banyak teori. Nah, ini ada beberapa gambar ini. Jadi ini adalah binding dari ACE2, reseptor ACE2 dengan spike protein gitu. Kita lihat katakanlah ini spike protein dari SARS-CoV, terus juga SARS-CoV-2 dan MERS itu berbeda gitu. Spike proteinnya sangat berbeda gitu. Dan karena berbeda ya, dan juga bindingnya berbeda secara kimia, ya kita nggak bisa bilang ini virus baru. Pasti kalau kita nggak bisa bilang ini virus yang lama. Ini pasti baru gitu. Karena pengikatannya secara kimia, bindingnya secara kimia itu juga beda dengan SARS-CoV, dengan MERS ya, yang pernah terjadi dulu gitu. Nah, jadi ini beberapa teori ya. SARS. Jadi kan selama ini bilang bahwa kelelawar itu originnya SARS-CoV-2, tapi ada penelitian yang menyatakan bahwa nggak harus kelelawar, tuh bisa juga dari terenggiling. Kita lihat kalau konsensus filogenetiknya, kalau kita bandingkan informasi biologis, keseluruhan informasi biologis dari semua virus corona ya yang ada, ini SARS-CoV-2 dengan corona dari kelelawar itu ternyata berdekatan gitu, dengan pangolin jauh. Tapi kalau kita masuk ke level yang lebih mikro, di mana itu kita lihat reseptor binding domain kita lihat spike proteinnya. Spike protein itu untuk penempelan di reseptor dari kelelawar dan dari manusia dan dari virus di manusia dan dari pangolin. Ternyata mutasi pada manusia dengan mutasi pada terenggiling itu sangat mirip gitu, dekat gitu. Polanya tuh sangat mirip, gitu, identical tuh. Sementara pada tempat lain ternyata manusia tuh berbeda dengan hewan ya. Tapi karena kalau furin ini lebih ke spesies spesifik. Jadi ada kemungkinan itu juga tidak terlalu kemungkinan dari terenggiling. Walaupun itu menjadi pertanyaan, buat apa sih kita mengkonsumsi terenggiling atau memelihara terenggiling itu ya. Itulah dia. Makanya saya balik lagi, ini masalah lingkungan. Ini masalah lingkungan. Jangan kita melihat ini dari kacamata kesehatan aja gitu. Nah, jadi berdasarkan penelitian ditemukan ada 3 strain virus corona. Penelitian mutasi ya, dia mutasi dari nanti kita akan masuk ke mutasi apa D146 yang lagi heboh dibahas di mana-mana. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Apa maksudnya? Bukan nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Kita tetap harus berhati-hati menjaga 4M ya. Tapi ya walaupun ada mutasi itu pun kita harus tetap melakukan 4M. Nah, sekarang malah ditambah 5M, kita harus menjaga imunitas juga gitu. Nah, jadi ada tipe A, ini yang pertama kali muncul di China dulu ya. Dia itu paling dekat dengan coronavirus di kelelawar dan di terenggiling. Dan ada coronavirus B, ini yang sangat umum ditemukan di tempat lain di China ya. Tipe C itu dia menyebar ke Eropa, ini udah mengalami mutasi ya tipe C ini. Dia jadi sangat berbeda gitu. Jadi ada tiga strain gitu. Sebagai perbandingan virus HIV/AIDS ya yang juga tak kalah berbahayanya itu ada 2 strain. Ada 2 strain. Sekarang ini mereka malah udah ada 3 strain gitu. Ya, gimana mereka menentukan ini strain ada strain A, strain C itu menggunakan namanya kalau di bioinformatika phylogenetic tree. Kita tentukan clustering berdasarkan pohon filogenetik. Jadi kita lihat strain A itu kan originnya tuh ya dia ada di cluster sebelah sini kan, di bawah ini ya. Strain B ini yang sangat dominan ada di atas, dan ternyata strain C itu ya sedikit ke kiri. Ini yang udah ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya gitu. Waktu itu makanya yang terjadi emang ada beberapa kontroversi sih. Seperti kita lihat di Amerika itu kan penanganan
penyebaran virus SARS-CoV-2-nya sangat parah ya, penyakit COVID-19-nya sangat parah ya. Selain memang tata kelola mereka pandemi mereka yang kurang baik, juga karena di Amerika tuh karena strain yang banyak itu ya udah bermutasi dari strain awal yang di A ini udah bermutasi kemana-mana gitu. Jadi memang kondisinya lebih parah. Tapi memang juga di Amerika juga ya banyak yang nggak melakukan sebenarnya nggak jauh-jauh beda kondisinya dengan kita. Cuman di sana di Amerika lebih parah. Nah ini dia. Jadi penyebarannya seperti ini ya. Jadi kan saya bilang ada 3 strain kan, A, B, C. Jadi berdasarkan biologi molekuler ya, berdasarkan informasi genetik yang kita sudah dapatkan. Jadi kita lihat di China itu ya tipe B dan A, Jepang tipe B, Singapura tipe C. Sebenarnya kalau di Indonesia tuh campuran, tipe C juga ada, tipe B juga ada. Di Indonesia di sini nggak ada tipe Indonesia campuran. Dan di Eropa ini yang pernah parah tuh banyak kan tipe B. Di Amerika tuh tipe A. Karena dari China juga ada. Tapi dari Eropa, akhirnya karena kan hubungan antara Eropa dan Amerika itu sangat dekat. Akhirnya tipe B masuk juga gitu. Nah, di Kanada udah masuk tipe B. Gitu. Jadi, berdasarkan teori ini, salah satu penyebab mengapa di Amerika katakan itu sangat parah ya pandemi di sana, itu juga karena terjadinya mutasi itu ya. Karena tipe B masuk ke sana dan udah mengalami mutasi. Walaupun juga kita tidak menutup mata bahwa tata kelola pandemi di sana sangat buruk di Amerika ya. Jadi karena bagaimanapun terjadi mutasi seperti apapun solusinya tetap 4M. Tetap 4M karena kita nggak ada obatnya, kita nggak ada vaksinnya. Kita hanya ada bukan obat, sih terapi untuk meringankan gejala COVID. Hanya ada terapi untuk meringankan gejala COVID, tapi untuk menyembuhkan nggak ada gitu. Vaksinnya masih diuji coba di Bandung gitu kan. Tetap gitu, tempatnya. Kalau strict melaksanakan 4M, pandemi akan reda. Itu terjadi di Taiwan, terjadi di Selandia Baru ya. Di Selandia Baru dan Taiwan, pemerintahnya dan juga warganya, ini kerjasama antara warga dan pemerintahnya, mereka strict kita laksanakan 4M. Pandemi akhirnya bisa dikendalikan di Selandia Baru dan di Taiwan. Di Amerika, ya pemerintahnya seperti itu, warganya seperti itu, ya udah. Ntar apa yang terjadi di sini ya saya kira rekan-rekan bisa menilai sendiri. Dan bagaimana di Indonesia gitu? Di Indonesia, ini penelitian ini kebetulan saya terlibat, saya memimpin timnya ya. Sebenarnya lebih banyak kolega saya sih yang bekerja, saya lebih menjadi konsultan di sini. Jadi kita membandingkan sequence urutan biologis dari SARS-CoV-2 yang kita dari Wuhan, dari lembaga virus SARS-CoV-2 yang diisolasi sebagai Eijkman, dan kita temukan ternyata ada pola mutasi yang khas. Kita lihat Kita lihat pola mutasi yang khas ini adalah diberikan warna merah gitu. Dan kita lihat kan pemerintah lagi heboh tuh kan. Wah, ini ada mutasi D614G. Ini ada juga nih D614G ini kan G kan. Ini ada di sampel yang ditemukan dari Indonesia dari lembaga Eijkman gitu. Ada juga gitu. Yang di bawah itu ya. Ini kan ya yang di bawah itu. Ternyata ada nih G ini kan. D4G ini kan D kan. Ini ada G gitu. Ada. Jadi yang ditemukan dari Indonesia tuh ada gitu. Sama juga. Ini kan nukleotidanya, ini kan adalah amino acidnya kan. Ya kan ini kan 614 ada. Jadi waduh ini gimana ini? Ada D614G gitu di Indonesia. Nah, baik lagi solusinya 4M. Solusinya 4M. Lu mau nemuin mutasi kayak apa? Solusinya 4M. Solusinya 4M. Nah, terus kita lakukan ini ya, kita juga kolega kita di Universitas Airlangga, kita kan ada kolaborasi dengan mereka juga ya. Banyak mengusulkan banyak hal juga. Kita temukan bagaimana kita lakukan pemetaan pohon filogen itu kan ada, kita udah temukan oh ini ternyata D614G itu ada gitu di sequence dari Indonesia. Jadi datanya udah kami temukan ya di penelitian yang kami lakukan sendiri gitu. Bahwa ada gitu ya. Ternyata kalau setelah kita lakukan filogenetic tree di sini ya,
Ya sebenarnya sama aja yang maksud saya SARS-CoV-2 dari Indonesia itu masih satu klaster dengan SARS-CoV-2 dengan negara lain gitu dalam konteks spike glikoproteinnya gitu deh gen protein spike-nya gitu. Jadi ya sebenarnya tidak karena masih di dalam satu klaster walaupun terjadi mutasi karena masih di dalam satu klaster dia nggak menyempal gitu keluar gitu tahu ada di sini gitu atau di mana gitu. Kalau dia menyempal keluar jadi virus baru pusing kita baru. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi ya masih sebenarnya masih sama. Nah, ini global transmission-nya ya. Oke, sebentar. Jadi, kalau kita lihat global transmission-nya, ini mutasi yang umum kan D. Jadi kan ada 4 di 614 ini kan di asam aminonya ini kan masih D kan. Masih D kan. Tapi begitu dia masuk ke Eropa, terjadi mutasi gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di Eropa. Kita kok tahu di Eropa terjadi mutasi. We have no idea kan. Mungkin kita belum tahu kan. Mungkin juga karena faktor iklim. Ingat bahwa adaptasi virus terhadap iklim itu juga berpengaruh. Iklim. Ini bukan berarti kayak dan pada saat itu bulan Februari atau persis itu winter, itu masih dingin-dingin ya terjadi mutasi gitu. Dan akhirnya pelan-pelan di dunia itu urutan 614 ini berubah jadi G gitu. Dia berubah jadi G gitu. Kita lihat kan dia berubah jadi G gitu. Dan ternyata diduga memang berdasarkan beberapa data, infection rate-nya makin tinggi gitu. Jadi makin banyak yang terinfeksi setelah berubah jadi G. Walaupun ini masih menjadi pertanyaan, benarkah itu infection rate itu menjadi makin tinggi karena mutasi itu? Atau karena justru orang udah nggak makin tidak comply, makin nggak nurut melakukan 4M, udah malas gitu. Banyak orang malas pakai masker, buat apa saya pakai masker? Nggak cuma di sini, di Eropa, apalagi di Amerika. Mereka bahkan ada yang berpendapat, ya buat apa kita lakukan 4M gitu. Ini melanggar kalau pemerintah memaksa kita melakukan 4M itu melanggar kebebasan individu. Ya kena corona dan akhirnya ya mereka bertanggung. Banyak yang berpendapat seperti itu. Di Amerika, di Eropa yang kata kita kan berpendapat, wah Amerika tuh pasti maju gitu. Tapi yang pemikirannya lebih bodoh, sorry aja saya bilang gitu, lebih bodoh dari kita juga ada gitu yang percaya bahwa melakukan 4M itu melanggar kebebasan individu, mereka kan percaya dengan liberalisme kan, dengan individualisme kan, mereka berpercaya ya buat apa gitu kan, ini terserah gue mau pakai masker atau enggak ya terserah virusnya juga kan, akhirnya virusnya mau menginfeksi dia atau enggak kan kalau kita udah berpendapat seperti itu. Nah itu dia, itu pola pikir yang sangat berbahaya seperti itu dan tidak sesuai dengan SOP-nya WHO gitu. Dan kita lihat jadi datanya seperti ini kan, kalau kita lihat tadi kan kuning itu kan adalah wild type kan, virus urutan di mana urutan asam amino 614 itu masih D ya. Di Eropa tuh parah. Dan di Eropa kita lihat di gambar ini terjadi mutasi di sini. Itu kan jadi mutasi. Dan setelah bulan Maret ke depan sewaktu WHO mengumumkan terjadinya pandemi, udah itu mutasinya berubah ke udah didominasi dengan D614G. D61 dan ya tentu saja pertambahan data makin eksponensial, infection rate-nya memang naik terus. Tapi sekali lagi, bertambahnya infection rate itu juga kita lihat di beberapa negara seperti Amerika juga terjadinya ketidakpatuhan. Juga terjadinya indikasi ketidakpatuhan terhadap SOP 4M-nya WHO. Jadi itu masih menjadi pertanyaan itu. Oke, mutasi terjadi. Itu kan hanya bagaimana mutasi itu terjadi supaya virusnya bisa beradaptasi dengan host yang baru kan. Maksudnya dengan host yang baru, misalnya orang Eropa mungkin karena HLA-nya atau genetiknya dan beberapa hal berbeda dengan orang Asia. Mutasi itu hanya untuk beradaptasi gitu. Tapi kalau mereka tetap strict melakukan 4M ya everything will be fine gitu, tapi ternyata enggak kan, ternyata ada yang berpendapat itu melanggar kebebasan individu dan sampai pusing gitu. Kita mau jelasin seperti apa ke orang-orang seperti ini tuh udah capek juga saya gitu. Nah, kita lihat ini kan di banyak negara makin bertambah yang mutasi yang baru ya, yang lebih yang D614G itu ya, bertambah. Ini cuma salah satu bentuk statistiknya. Jadi yang biru ini makin bertambah kan awal-awalnya di Eropa yang D kan. Terus akhirnya yang G naik.
Yang G malah akhirnya jadi lebih dominan yang di mana-mana gitu. Waduh, jadi virusnya sudah berhasil beradaptasi di host yang baru gitu. Karena namanya juga virus gitu. Virus kan virus RNA, dia bisa merubah RNA-nya dengan mudah, akhirnya dia beradaptasi di host yang baru. Memang luar biasa virus ini. Ini cuma salah satu gambar ya. Jadi di bawah ini adalah spike protein SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2 yang belum termutasi, di atas yang sudah termutasi. Terus secara kimia nih nggak ada bedanya, kita lihat gambarnya ini. Kita udah lakukan homologi study, ternyata sama. Tapi perbedaannya ada sedikit perbedaan. Ya kecil sekali. Ini hanya ada konformasi stereokimianya berbeda dikit gitu. Konformasi, tapi secara garis besar, secara homologi itu nggak ada bedanya gitu. Hanya ada perbedaan. Nah, itu yang perbedaan kecil itu yang menyebabkan dia bisa beradaptasi dengan lebih baik di host yang baru gitu. Nah, ternyata waduh, apakah hanya ada D614G? Ternyata enggak gitu. Ada mutasi-mutasi yang lain. Dan ini terdeteksi, kalau yang D614G kan itu dideteksi di Cina dan di Eropa kan. Ternyata juga di Amerika ya, di Brazil itu dideteksi mutasi yang lain gitu. Nah sekarang kita kan berpikir, waduh ini berarti virusnya makin berbahaya gitu. Sebenarnya problemnya bukan virusnya makin berbahaya atau enggak, tapi virus tersebut sebenarnya dia hanya berusaha beradaptasi gitu. Dia ketemu host yang baru dengan sistem ekspresi genetik yang baru, ya dia harus beradaptasi gitu supaya dia bisa survive. Itu satu hal. Kalau misalnya hostnya mati, virusnya juga mati. Ya walaupun virus itu nggak hidup, tapi virusnya juga akan menjadi non-aktif kalau hostnya mati. Jadi sebenarnya kalau dengan peningkatan infection rate ini menyebabkan mortality rate-nya semakin tinggi, ya itu merugikan virusnya juga. Gitu ya. Makanya ada teori yang menyatakan lama-lama atau akhirnya virus tersebut akan bermutasi. Nah, malah ada yang bilang hilang gitu. Malah yang bilang mungkin nggak hilang ya, tapi mortality rate-nya akan menurun, itu akan menjadi seperti penyakit flu biasa gitu. Tapi tentu saja ini kan perlu waktu yang terlalu lama gitu. Kalau itu yang terjadi namanya herd immunity itu kan. Saat ini dipakai oleh negara Swedia gitu ya. Walaupun di Swedia itu bisa diterapkan karena ya negaranya kecil. Tapi kalau kita terapkan herd immunity di sini ya itu akan terjadi bencana yang sangat luar biasa karena kita negara besar, sangat heterogen, dan ada pulau yang sangat padat seperti Pulau Jawa. Sementara kalau di Swedia tuh berapa penduduknya, 4 juta aja nggak sampai kan, dan negaranya, Swedia tuh negaranya luas tapi penduduknya dikit gitu ya, gampang lakukan herd immunity ya. Tapi kalau di kita, waduh, itu akan ada bencana yang sangat luar biasa gitu. Makanya itu kira-kira kondisi yang ada di sini. Jadi memang pada akhirnya herd immunity itu akan tercapai ya. Tetapi ya itu dia, tergantung kondisi negaranya. Ada yang seperti Swedia yang, ya kita pakai herd immunity aja gitu. Swedia tuh begitu. Tapi memang penduduknya dikit gitu. Dan negaranya luas. Negara kita luas, lebih besar dari Swedia. Gitu. Tapi kan kayak di Pulau Jawa ini kan kita densely packed, ada banyak orang di sini. Ya kalau terapkan herd immunity ya, wah udah. Akan jatuh korban yang sangat banyak gitu, bisa jutaan orang meninggal gitu ya. Itu yang terjadi di Hindia Belanda tahun 1920 kan. 1,5 juta orang meninggal karena flu Spanyol kan. Ya pada waktu itu kan pemerintah Belanda nggak peduli kan, kita kan jajahan mereka kan, kita dijajah mereka. Ya udah herd immunity aja kata pemerintah Belanda kan. Ya udah kan lu jajahan gua gitu kan. Ya terserah gua ya. Kalau sekarang kan kita nggak bisa begitu kan. Nggak bisa berperilaku seperti pemerintah kolonial Belanda dulu yang memberlakukan herd immunity ke penduduknya di tahun 1918 sampai 20. Nah, ada lagi, tapi kita juga menemukan bahwa yang bermutasi itu nggak cuma spike protein ya, tapi juga ada RDRP gene ini. RDRP gene ini merupakan gen sasaran untuk diagnostik RT-PCR. Ada signifikan ini pada waktu kami melakukan penelitian itu data dari Indonesia belum masuk itu. Ternyata antara di China dengan beberapa negara Asia Tenggara itu udah ada clustering. Dan ternyata Eropa nih pada waktu itu data dari Eropa tuh masih dikit. Bikin clustering baru gitu. Nah, ternyata waduh, kok nih mutasinya terjadi di mana-mana nih, nggak cuma di spike protein tapi juga di gen lain. Berarti dalam arti kata lain, secara total virus tersebut mengalami mutasi secara masif. Karena nggak hanya di spike protein. Nah, Punten, Pak. Jadi apa?
Berarti kalau yang sebelumnya itu berarti ketika kita RT-PCR sekarang sudah berubah gen apa namanya gen diagnostiknya gitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah clustering mempengaruhi diagnostiknya? Tidak, karena yang berubah itu bukan conserved region. Jadi kita lihat ini kalau kita lakukan studi bioinformatik itu yang hitam ini kan adalah ini kan sampel RDRP dari beberapa pasien lah katakanlah. Kalau bagian yang hitam ini berarti conserved region. Conserved region ini adalah bagian dari gen tersebut yang merupakan target diagnostik RT-PCR. Nah, nggak ada perubahan di bagian yang hitam itu. Jadi mutasi tersebut tidak secara signifikan merubah virus tersebut dalam konteks diagnostik. Jadi kita masih bisa mendiagnos virus tersebut dengan alat diagnostik yang ada gitu. Jadi karena seperti itu, karena yang bagian hitam ini nggak terjadi perubahan yang signifikan gitu. Sip. Nah, sekarang kita harus ingat apa? Biologi itu kalau terjadi mutasi pada virus itu seperti Rubik Cube. Ada yang pernah main Rubik di sini? Nah, seperti itu Rubik. Jadi kita rubah di satu bagian, itu akan merubah bagian yang lain. Jadi ada mutasi D614G. Itu bukannya nggak mungkin akan terjadi mutasi di tempat lain dan di gen lain dan mutasi lagi. Jadi mutasinya tuh rentetan. Nah, tapi kenapa sih dilakukan Rubik Cube itu ya, mutasi berdasarkan Rubik Cube itu? Itu cuma hanya untuk kepentingan adaptasi. Dan adaptasi dalam konteks virus itu, virus punya kepentingan supaya hostnya itu bisa hidup lebih lama gitu. Itu satu hal yang kita mesti tekankan. Kalau hostnya itu meninggal, kolaps, virusnya akan non-aktif. Bukan mati ya, virusnya akan non-aktif. Dan itu merugikan bagi virus karena virus adalah interest dari virus itu untuk dia bereplikasi sebanyak mungkin. Dan dia bisa bereplikasi sebanyak mungkin itu hanya kalau tentu saja ya hostnya tetap hidup gitu. Makanya dia melakukan mutasi itu. Nah, apakah itu akan mempengaruhi produksi vaksin? Ada yang bilang iya gitu. Jadi berdasarkan jadi ini ada clustering lagi, ada beberapa mutasi juga yang di ini beberapa gen ya di protein ini dan di posisinya ini ada beberapa gen. Ini yang biru ini adalah ini adalah kelas clade-nya ya. Ini ada perbedaan klaster 1, 2, dan 3 ini berdasarkan mutasi di gen-gennya gitu ya. Di Asia, kemudian di Asia dan di Eropa, bahkan Eropa pun ada beberapa jenis. Di Asia dan Eropa dan di Amerika itu ada beberapa perbedaan dan frekuensi mutasinya gitu. Dan kita lihat itu dan ternyata ada perbedaan ya. Ada informasi menarik pada mutasi klaster 1 fatality rate-nya 5%. Dan pada mutasi cluster 2, itu sampai 15% itu. Cluster 3, itu juga di atas 10% gitu. Jadi emang ada korelasi antara mutasi itu dengan fatality rate. Tapi, sekali lagi ya, kalau kita bicara konteks sampling, kita sudah tahu bahwa hampir semua lah yang menderita COVID-19 itu juga menderita penyakit lain ya. Jadi itu namanya istilahnya komorbiditas. Jadi penderita COVID-19 itu juga menderita penyakit jantung, menderita penyakit diabetes, macam-macam. Mereka ini komorbid. Jadi masih walaupun ini fatality rate-nya naik, kalau mereka komorbid itu kan ya udah pasti fatality rate-nya tinggi. Makanya itu untuk siapapun yang punya penyakit lain selain penyakit lain seperti jantung dan lain sebagainya, itu akan resikonya lebih besar terpapar COVID-19, jantung, diabetes, ya, apalagi kanker itu resikonya akan makin besar dan penanganan kesehatannya akan lebih ruwet gitu. Jadi ini nggak semata-mata karena mutasi terus fatality rate tinggi, ada korelasi juga dengan komorbiditasnya itu yang nggak dilihat di penelitian ini gitu. Jadi kalau kita lihat fatality rate-nya ini kan dari berbagai negara ya kita lihat. Dasar klaster tertentu Inggris, Belgia tuh tinggi. Inggris, Belgia tuh tinggi kan. Ya, jadi ada klaster 2 ternyata fatality rate-nya lebih tinggi daripada yang lain daripada klaster 1 dan klaster 3 gitu. Ya kan? Ada korelasi statistiknya. Ini mutasinya ada di sini gitu. Tapi memang pengaruh antara
COVID-19 dengan komorbiditas, pasien yang menderita penyakit lain itu nggak dilihat di sini gitu. Jadi seakan-akan wah ini kalau ada mutasi fatality rate-nya tinggi. Ya jelas saja fatality rate-nya tinggi kalau orang ini populasi ini akan mengalami penyakit lain juga kan, jantung dan lain sebagainya kan. Apalagi kita lihat seperti di negara-negara ini, seperti di Belgia, di Inggris, di Prancis, itu banyak populasi yang sudah tua. Jadi aging population. Di negara-negara maju itu aging population-nya sangat banyak. Karena kan, ya kalau aging population ini tentu akan lebih rentan dengan COVID-19. Itu udah pasti. Beda dengan di Indonesia yang wah kita kan produktif sekali kan, dalam arti kita ada bonus demografi itu yang menyebabkan banyak angkatan kerja muda yang mahasiswa. Jadi bahkan sampai karena bonus demografi itu PBB meramalkan pertumbuhan ekonomi kita tetap positif secara total ya, walaupun kita resesi sekarang tetap positif walaupun ya plus 0, sekian atau 1, berapa. Ntar yang lainnya negatif semua. Ya karena di negara lain itu ada kalau secara ekonomi mereka ini aging population. Ya, aging population apa yang bisa dilakukan? Makanya tidak heran fatality rate mereka tinggi. Ini yang di penelitian ini nggak dilihat. Ini negara-negara yang aging population-nya sangat tinggi. Sangat tinggi. Kita lihat China yang juga mengalami di bonus demografi seperti kita kan fatality rate-nya rendah. Gitu kan. Dan misalnya Jerman yang banyak imigran dari seluruh dunia, dari Timur Tengah, banyak masuk ke sana ke Jerman. Fatality rate-nya rendah gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang missing dari penelitian ini gitu. Kalau Jepang mana Jepang? Ini Jepang. Kalau Jepang itu problemnya Jepang mereka kenapa fatality rate-nya rendah? Mereka punya pengalaman menghadapi SARS sama MERS, dokter-dokter mereka. Jadi kalau Jepang, Taiwan itu kan dulu waktu SARS sama MERS itu kan mereka kena parah gitu ya. Ya, dokter-dokter mereka punya pengalaman gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak faktor gitu jadi ya nggak bisa kita bilang ini ada mutasi terus fatal itu hati-hati banyak faktor seperti kita bilang tadi kan ada faktor bonus demografi ternyata ada ini epidemiologinya ya ada faktor bonus demografi ada faktor pengalaman bangsa itu dalam menghadapi virus corona sebelumnya ya SARS dan MERS dan sebagainya. Nah ini cuman ternyata sekarang ada penelitian juga tapi ini penelitian ini masih kontroversial ya kalau mereka yang divaksinasi oleh vaksin BCG negara yang melakukan vaksinasi BCG itu lebih rendah nomor kasusnya. Kita lihat nih negara-negara yang melakukan vaksinasi BCG lebih rendah gitu. Kita lihat juga di sini. Cuman ini juga masih kontroversial, perlu studi lebih lanjut. Jangan kita berpikir, oke, saya udah vaksinasi BCG terus saya nggak usah melakukan 4M. Jangan gitu. Jangan berpikir kayak gitu. Aduh, maksud saya hati-hati gitu. Tetap 4M harus dilakukan. Walaupun misalnya katakanlah kita orang yang beruntung mendapat kesempatan untuk uji klinis vaksin di Bandung ya sama Bio Farma. Kita tetap harus 4M. Tetap. Karena kita nggak tahu, dengan vaksin masih diuji, apakah itu efektif atau enggak, masih perlu penelitian lebih lanjut. Nah, jadi belum ada bukti, jadi walaupun itu ada mutasi macam-macam, ya ternyata, tadi kemana lagi? Walaupun sudah ada mutasi macam-macam, ternyata tetap belum ada bukti bahwa itu akan menyebabkan virus itu menjadi lebih sulit ditangani gitu ya. Karena vaksin itu ternyata mentargetkan conserve sequence, jadi sequence yang memang tidak mengalami mutasi gitu. Jadi karena tidak urutan biologis yang tidak mengalami mutasi yang merupakan target dari vaksin itu ya tentu tidak akan mengubah secara signifikan gitu. Nah, ini gamblangnya seperti ini kalau mau lihat ini dari partner kita lembaga Eijkman. Faktanya gimana sih penemuan virus SARS-CoV ini bahasa gamblangnya dari mereka ini ya. Coba lihat faktanya gitu. Ada faktanya di sini. Nah, ini mutasi D614G yang ternyata spike protein yang udah saya jelasin tadi. Dia dari D dia menjadi G gitu kan di spike proteinnya gitu. Jadi hanya mutasi satu huruf aja di sini gitu kan. Dan ternyata setelah dilakukan data, itu kan kami melakukan datanya masih terbatas. Sekarang udah lebih lengkap,
kita kan hanya menemukan satu dua sequence yang mengalami mutasi D614G. Ekman sudah melengkapi studi kita, jadi udah ada 8 sequence yang mengalami mutasi D614G. Ini dari data dari LIPI juga, sequence dari LIPI dan dari Jawa Barat dan sebagainya. Tapi ternyata ya memang data bahwa infection rate-nya tuh tinggi itu berdasarkan dari studi lab. Tapi bahwa studi epidemiologis bahwa dia menyebar dari satu orang ke orang lain, R0-nya itu belum ada bukti gitu. Dan belum ada bukti bahwa virus itu dengan mutasi dia malah menjadi lebih susah diobati gitu. Karena itu menjadi pertanyaan, kenapa fatality rate di beberapa negara tinggi itu karena mutasi itu? Sangat dimungkinkan misalnya terjadi di Amerika itu karena mereka nggak melakukan 4M. Nah, ini banyak yang percaya kebebasan individu dan lain-lain itu kan. Nah, ini sangat bagus ini saya sangat menyarankan untuk memfollow media sosial lembaga Eijkman. Ini banyak informasi yang sangat informatif dari mereka. Mereka juga melakukan riset yang sangat mendalam soal SARS-CoV-2 dan ini Prof. Amin ini salah satu mungkin virologis yang ternama di negara ini ya. Dan saya juga kenal dengan beliau. Nah, terakhir, apakah SARS-CoV-2 itu dibuat oleh manusia? Ya tentu saja tidak. Ini udah ada penelitiannya. Ini mereka meneliti bahwa ternyata virus SARS-CoV-2 itu template-nya tidak ada yang sama dengan virus lain dan dia benar-benar virus baru gitu. Dan melakukan berbagai perbandingan. Nah, kita lihat. Ini majalah Nature ini peraih Nobel biasanya publikasi di jurnal ini. It's not a laboratory construct atau purpose. Jadi bukan senjata biologis seperti orang-orang yang percaya teori konspirasi. Tapi bahwa bahwa virus SARS-CoV-2 itu buatan manusia dalam arti karena kita merusak lingkungan, iya. Dalam konteks itu kita hancurkan ekosistem, ya, kita menyebabkan climate change ya, karena aktivitas manusia yang tidak terkendali ya dan begitu kita mensuarakan kepada publik, wah kita harus menjaga lingkungan, kita akan dituduh sebagai orang yang ingin menyabotase ekonomi gitu, karena wah ini kalau kita environmental friendly ya akan ada pembatasan ekonomi dan lain-lain gitu ya susah itu kan makanya sekarang ada namanya expertise green economist gitu ya, jadi ekonomi yang green itu seperti apa, jadi supaya menjaga lingkungan itu tidak mengganggu aktivitas ekonomi gitu. Nah tapi tetap kalau ingin terhindar dari pandemi, apapun mutasi yang terjadi ya 4M gitu. Ikutilah pedoman WHO gitu. Jangan ikuti pedoman random expert di internet yang baca tentang teori konspirasi dari YouTube gitu. Ya itu ya udah. Begitu kita ada masalah dengan COVID, dianya yang ketawa-ketawa kan, kitanya yang masuk rumah sakit. Nah ini juga salah satu cara pakai masker yang benar ya. Ini banyak yang pakai masker hidungnya masih keluar ya, itu masuk. Itu ya nggak efektif kalau hidungnya masih keluar gitu. Atau dagunya terpapar. Waduh, atau longgar. Ini jangan kayak gitu. Ini pasang masker seperti ini gitu kan. Ya kan. Nah ini beberapa referensi. Ini referensi yang saya kasih bold itu penelitian yang kita terlibat langsung dengan kolaborator kita di beberapa universitas dan juga melibatkan beberapa perusahaan juga. Jadi kita mempresentasikan semuanya ini bukan hanya data orang lain, kita presentasikan data kita sendiri ya. Oke, terima kasih banyak. Sekarang mungkin sesi tanya jawab, mungkin kita kembalikan ke Pak Noven, silakan. Pak Noven. Terima kasih. Udah Pak Noven ini nggak ada ya? Oh, sorry ke Pak Mustafa aja, sama dengan Pak Mustafa ya. Terima kasih banyak Pak Arli. Materinya sangat gamblang, by data, luar biasa. Kalau saya sendiri banyak mendapatkan hal-hal yang baru. Apalagi memang ini kan kelas 10 ya. Mereka belajar virus. Jadi secara garis besar, terutama virus COVID, mudah-mudahan dari materi ini bisa paham kayak gitu. Silakan untuk ada banyak pertanyaan, bahkan saya juga ingin bertanya tapi anak-anak dulu. Silakan yang ingin bertanya diangkat tangannya, kemudian nanti silakan.
Ada yang ingin bertanya? Sedang merenung. Yang merenung. Malu-malu gitu mungkin, Pak. Mungkin biar terpantik. Saya ingin nanya, Pak. Boleh kali ya? Wah, boleh aja, Pak. Sebenarnya luar biasa. Jadi pertanyaan dasar sih, Pak. Sebenarnya nukleokapsid itu apa sih? Karena Ya. saya sebagai guru biologi dan saya membaca beberapa buku pelajaran ya, bukan nukleokapsid itu ada yang bilang itu selubung. Jadi kan ada yang punya kapsid, ada yang punya selubung. Nah, selubung itu nukleokapsid. Tapi tadi ketika melihat gambar definisinya mungkin berbeda. Tapi sebenarnya nukleokapsid itu apa? Nah, oke. Saya lihat tunjukin lagi aja gambarnya ya. Bentar. Ini kita akan slide. Ya, udah kelihatan nih ya. Nah, jadi kalau kita lihat nukleokapsid ini, ya, sebenarnya bukan selubung secara langsung, dia bagian dari selubung. Jadi nukleokapsid protein kan seperti namanya kan nukleo. Nukleo itu kan nukleus, dia inti kan, dia pasti berhubungan dengan inti sel. Dalam konteks ini dia berhubungan dengan RNA. Kalau nukleo itu dia bisa nukleus, bisa juga dengan berhubungan dengan nucleic acid atau asam nukleat gitu. Berarti nukleokapsid ini dia bagian dari selubung walaupun bukan selubung itu, yang tugasnya mengikat RNA gitu, mengikat RNA supaya dia RNA-nya nggak kemana-mana gitu, dia memaku RNA di situ. Ya seperti apa ya, seperti kita bayangkan selubung itu adalah tembok ya. Nukleokapsid itu pakunya. Sementara bingkai foto yang kita tempelkan di situ itu adalah RNA-nya gitu, seperti itu. Tapi kan nukleokapsid itu sama dengan kapsid kan? Beda. Kapsid itu ya membrannya itu. Membran dengan spike proteinnya itu. Bagian luarnya kalau kapsid gitu. Apakah semua virus punya nukleokapsid atau hanya virus-virus tertentu? Umumnya punya. Tapi ada yang sama sekali nggak punya, seperti virus tanaman ya. Virus tanaman itu kan ada yang cuman RNA telanjang gitu. Ya. Nggak Kayak ada, prion gitu. Iya. Kalau prion itu kan prion itu dia bukan RNA, dia protein. Protein, ya benar. Kayak viroid berarti kan ya? Prion itu protein. Ya, viroid ya, kayak viroid. Viroid itu kan RNA telanjang kan. Kayak ya, seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan diangkat tangannya. Khususnya tentang COVID-19 ini yang memang sekarang kita lagi menjalani. Ayo, nggak ada pertanyaan. Ayo, tanya. Kalau ditanya gimana solusinya terhadap pandemi, yang 4M itu udah jelas gitu. Nggak ada yang lain. Emang lagi-lagi memang 4M ya? Sama menjaga imunitas itu ya. Sekarang kan itu ya Pak, minum suplemen juga. Bahkan ada yang bilang walaupun masih dalam penelitian lebih lanjut, probiotik supaya bagus. Minum yogurt, probiotik itu bagus itu untuk imunitas kita. Bukan berarti itu obat buat COVID, enggak. Karena memang ada teman saya Pak yang dia pakar gizi klinik ya, dia dokter. Dia merawat pasien COVID, dikasih probiotik, dikasih Yakult dan sejenisnya, tapi tentu dosis dan intake-nya tuh tertentu ya. Katanya membaik kondisinya ya. Tapi ya ini masih perlu penelitian lebih lanjut sih, masih belum konklusif. Tapi Badan POM juga menyarankan kita supaya minum probiotik juga, kayak Yakult, ya, yogurt ya. Ayo ditanya. Ini Bapak Profesor sudah meluangkan waktu Pak Dokter. Kalau lihat-lihat biografinya emang luar biasa. Saya juga baru lihat. Bapak Pak Arli ini concern di nano ya Pak?
Ya, kita memang di nanoteknologi juga ada kerjasama dengan perusahaan Ceko sih ya untuk ngembangin, sebenarnya bukan ngembangin obat sih, lebih ke delivery system untuk membawa obat itu masuk ke sel, karena ternyata kan ya kita nggak bisa kan, misalnya kita mendesain obat, langsung obatnya ditelan, apakah langsung masuk ke sel ya tentu aja enggak kan. Betul. Banyak enzim macam-macam yang akan mendegradasi obat itu. Nah, kita lagi coba gimana membungkus obat itu supaya bisa masuk ke sel gitu. Jadi lebih tahan kayak gitu ya. Iya. Kalau ini Pak, apa namanya, ke slide yang RNA, apa namanya, sequencing. Nah ini. Yang ini. Sorry. Nah ini. Bisa tolong jelasin lebih apa ya? Lebih rinci nggak, maksudnya kalau dari RNA extraction kita bisa dapat cDNA, maksudnya buat anak-anak gitu. Oh iya. Jadi gini, saya akan mulai dari awal, dari proses swab test ya. Jadi kalau kita pergi ke rumah sakit ya, biasa pakai drive-thru ya di rumah sakit itu kan. Akan sudah kalau kita mau melakukan swab test itu udah siap aparat ya, udah siap nakes. Biasanya perawat atau paramedis dia dengan pakaian hazmat ya. Itu SOP mereka harus pakai pakaian hazmat untuk mengambil sampel dari hidung kan. Hidung dan tenggorokan. Jadi mereka masukin semacam cotton bud, bukan cotton bud juga sih, panjang ya, cotton bud itu panjang. Nggak enak lah pokoknya lah. Saya pernah soalnya. Dan saya pernah dan saya untungnya negatif. Saya pernah masuk ke ini kan hidung pertama. Tapi kan sampel dari hidung suka nggak cukup ya. Mereka ngambil sampel dari tenggorokan juga untuk memperkuat yang. Kalau tenggorokan tuh dimasukin sampai tenggorokan gitu? Iya. Tapi nggak sampai dalam, cuman di permukaan aja, nggak sampai dalam. Cuman di permukaan, nggak terlalu dalam kok. Yang agak dalam itu memang yang masuk ke hidung tuh geli itu. Kalau nggak tahan geli, waduh. Makanya pernah terjadi ada yang patah di dalam kan, cotton budnya sampai akhirnya mesti dirawat itu. Karena pasti nakes akan bilang ya, yang ngambil sampel paramedisnya, jangan gerak Pak gitu. Jangan gerak Pak, ini akan geli dikit, tenang aja gitu. Pasti akan bilang gitu dia. Karena begitu kita kegelian terus gerak, patah, cetek, waduh. Itu, jangan ya, amit-amit deh. Nah, terus setelah itu ya, ini kan udah dapat nih kan dari cotton bud-nya itu kan. Cotton bud-nya. Nah, prosedur selanjutnya itu adalah RNA extraction ini. RNA extraction itu ada prosedur biokimia untuk mengambil RNA-nya. Jadi istilahnya dengan bahan kimia tertentu RNA-nya tuh diendapkan kan. Jadi mengendap kan biasanya kalau bentuknya itu kalau kita lihat secara fisik dia jadi seperti benang-benang gitu loh, benang-benang putih gitu ya. Diendapin. Tapi ini belum bisa kita melakukan deteksi dengan kondisi seperti ini karena jadi benang-benang ini RNA ini harus mengalami suatu tahap reaksi lagi dengan enzim tertentu sehingga mendapatkan kopi DNA. Kopi DNA itu ya DNA gitu ya. Karena lagi-lagi kenapa kok RNA ini nggak bisa? Karena kan RNA kan nggak stabil. Ya kalau bahan kimia yang nggak stabil objek yang nggak stabil itu kan akan sulit kita ukur kan. Soalnya kita ukur sekarang dengan kita ukur nanti beda gitu kan. Kan bahaya sekali gitu kan. Pengukuran itu kan harus konsisten. Makanya dengan reaksi kimia tertentu kita rubah RNA ini menjadi cDNA gitu. Karena DNA itu stabil. Jadi kita ukur sekarang, kita ukur besok, kita ukur lusa itu hasilnya sama. Kalau RNA itu nggak ada jaminan. Kita ukur hari ini itu jumlahnya akan berkurang besok kali udah nggak ada kali. Itu bahaya sekali, kita nggak mau seperti itu. Nah, kita udah dapat cDNA-nya karena dia sudah merupakan reagensia kimia yang stabil, kita bisa ukur. Makanya saya udah bilang kan ada 2 kan pengukuran yang bisa dilakukan, terutama ya ini kan gold standarnya WHO ya, makanya dia kita kasih box ini ya. Jadi untuk mengukur apakah si pasien itu positif atau negatif COVID, itu kita pakai RT-PCR.
Jadi RT-PCR tuh menghitung jumlah cDNA-nya. Kalau jumlah cDNA-nya itu melebihi threshold tertentu, positif. Positif. Saya nggak tahu persis berapa itu teman kita di lab ya. Yang kita di lab ya. Tapi kalau melampaui threshold tertentu, dia positif. Jadi kalau nggak melampaui threshold itu, dia negatif. Kalau misalnya ada virus pun tuh dianggap tidak signifikan. Secara statistik tidak signifikan. Kan ada kan di statistik tentang uji signifikansi itu kan. Pokoknya kalau dianggap signifikan itu positif, dianggap tidak signifikan itu ya dia negatif gitu. Tapi itu kan untuk diagnostik kan. Tapi kalau kita ingin tahu seluruh informasi genetik yang ada di genom SARS-CoV-2 itu, sampai ini gen ini berfungsi buat apa, gen itu berfungsi buat apa. Nah, kita melakukan nanopore target sequencing. Jadi kita urutkan semua bahasanya gitu. Kalau misalnya RT-PCR ini hanya mengamplifikasi 2 gen, RDRP sama satu lagi envelope. Yang lainnya bodo amat, nggak ditargetkan sama RT-PCR. Hanya 2 gen ini yang ditargetkan oleh RT-PCR untuk kuantifikasi apakah dia pasiennya positif atau enggak. Tapi kalau nanopore semua gen. Ada sekitar 9 atau 10 gen ya di SARS-CoV-2 itu semuanya. Jadi kita bisa dapat genomic mapping, peta gennya tuh kalau kita pakai ECSG Genome Browser kita bisa lihat. Lebih rinci ya? Lebih rinci, jauh lebih rinci. Jadi bukan hanya untuk diagnostik, untuk pengembangan obat, untuk pengembangan terapi yang lebih lanjut itu pakai nanopore. Untuk pengembangan obat ya, untuk pengembangan vaksin itu pakai nanopore. Ini kalau hanya untuk diagnostik pakai RT-PCR. Berarti nanopore sequencing itu berarti mungkin kalau dari segi harga lebih mahal kali. Ya, memang lebih mahal. Betul. Berarti kalau di Indonesia juga sedikit kali yang ada nanopore sequencing. Ya, memang kalau ironisnya ya, jadi kan sebelumnya itu kan kita pakai whole genome sequencing, ini mahal sekali kan. Tapi setahu saya vendornya ada gitu. Illumina tuh punya perwakilan di Indonesia, makanya kalau ada apa-apa pakai whole genome sequencing, servisnya lebih mudah. Tapi kalau nanopore ini setahu saya vendornya di Indonesia nggak ada gitu, walaupun dia lebih murah daripada whole genome sequencing. Vendornya nggak ada gitu. Jadi kita misalnya nih ya, alat rusak ya, nanopore ada mesti ganti spare part. Kita harus bawa alatnya ke Singapura. Itu ya, waduh itu banyak teman-teman kolega kita di Eijkman, di Litbangkes itu pusing kalau kalau kayak gini. Saya nggak tahu ya, tapi itu kan beberapa bulan yang lalu saya diskusi sama mereka. Ya, memang kita udah berkali-kali ya teman dari Kemenkes, dari Eijkman udah meminta nanopore untuk membuka perwakilan di negara kita, tapi sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya. Tapi kalau Illumina sudah ada perwakilannya, cuman ya ini mahal. Kalau whole genome sequencing ini ya, ini mahal ya, maintenance alatnya juga ribet ya. Maintenance alat juga ribet. Tapi fungsinya sama kayak nanopore sequencing kayak sama, gitu. Sama. Tapi kalau nanopore sequencing itu dia terutama untuk organisme yang sederhana ya, virus, bakteri. Manusia bisa, tapi kalau kita lakukan sequencing genom manusia ini akan lama pakai nanopore, karena kan dia alatnya kecil kan. Jadi tapi kalau pakai whole genome sequencing lebih cepat kalau melakukan sequencing pada genom organisme yang lebih kompleks. Tapi kalau untuk mikroorganisme, nanopore ini ya bisa, no problem. Fungsinya sama, tapi peruntukannya memang beda itu sini. Peruntukannya beda. Oke, ada yang tanya nih. Tanya aja tentang kayak gimana COVID di Indonesia. Tanya ke Pak Prof nih. Amin, mudah-mudahan saya belum profesor, tapi mudah-mudahan saya doain, Pak. Doa juga, amin. Ayo Asra LH mungkin mau nanya. Apapun. Masih ada waktu ini, waduh. Ayo, masih lumayan kita, masih ada waktu 30 menit kalau emang. 30 menit sayang loh nih, aduh. Beneran sayang banget. Ayo. Masih malu-malu ya Pak ya. Halo Pak, pagi. Pagi Pak. Wah ini Pak Richard Tan nih. Mungkin Pak sekalian ada yang mau promosi i3L, jadi
nggak tahu, mungkin mereka I3L itu apa. Oh iya boleh. Berarti aku Iya, Sastro. presentasiin I3L aja kali Pak ya sambil kita nunggu-nunggu Sambil nunggu teman-teman ada yang nanya, oke? Ya, boleh. Beda jurusan, Kalau Pak. teman-teman ya, nanti kalau teman-teman mau nanya boleh di kolom chat aja kali Pak ya. Silakan di kolom chat. Nanya apa aja, misalkan nanya COVID di Indonesia itu sebenarnya aman atau apa, sudah rentan atau enggak, sebagainya. Tanya aja. Silakan Pak. Oke, aku share-share ya Pak ya. Oh, sebentar. Di disable nih. Bisa Wah, Sama- perasaan saya Boleh. udah nggak share screen sih. Udah Sama biasa. ini, sama hostnya ntar. Hostnya siapa sih? Oh, Sebentar, Pak. Sebentar. Sama hostnya. Mana Bapak host? Nggak ada. Bapak host? ya aku nggak bisa share screen nih. Iya, sebentar ya. Atau saya yang ini chat, yang Pokoknya presentasi. enggak share screen-nya Richard yang tinggal bicara aja gitu. Oke, Udah dicoba deh, Pak. Udah nih, Sudah saya Oh, jadikan. Oh, sudah bisa. Iya. Terima kasih. Oke. Apakah kelihatan? Kelihatan tapi agak ngeblur sih di saya ya. Betul, agak ngebrul juga di saya juga. Ya, mendingan lah. Oke, kalau gitu. Oke deh, kita mulai aja ya Pak ya. Selamat pagi teman-teman dari SMA Al-Kafi. Perkenalkan, nama aku Richard. Ya, aku dari perwakilan dari kampus I3L bersama dengan Pak Arli dan juga Konoven ya. Kita dari I3L. I3L ini apa sih buat teman-teman yang belum tahu? I3L ini nasional ada ISB teman-teman, jadi nggak serta merta tentang science, kita juga punya bisnis. ISB ini bisnisnya I3L School. Kampus kita di Jakarta di Pulau Mas Barat, Kavling 88 teman-teman. Jadi kalau suka main ke Jakarta itu dekat banget sama Kelapa Gading. Kampus kita juga karena internasional, jadi teman-teman belajar nanti pakai bahasa Inggris teman-teman. Tapi nanti aku bakal jelasin keuntungan-keuntungannya dengan belajar di kampus internasional teman-teman. Oke, sebelum itu kita lihat dulu nih kampusnya kayak apa sih. Hi, I'm Sasti from Biomedicine 2015. And I'm Nadia from Biomedicine 2015. And today, we're gonna take you I3L campus. Let's go! So welcome to I3L. This is our main lobby. It makes me feel like I'm ruling the world. Never held around my habits. More about I3L. Understand and also scholarship, this is the right place to go. Yeah, and these are the offices for our faculty. So let's move on. Here's one of our classes. We have over 50 classrooms here. Now we're moving on to the third floor. Welcome to the third floor. This floor is dedicated for our state-of-the-art laboratory. We have over 11 labs. Oh, and by the way, all our labs have been accredited by CRON. Don't forget to use your lab coat whenever you want to go inside the lab. Just for safety. At I3L, we have already learned in lab since the first semester. Yeah, it really helps get an internship on our second semester. At this time, our lab is usually very busy and it will close once the student have finished their lecture. Sometimes we finish over 7 p.m. because we as IPO students are much too excited to do our labs. This is our lab, where we do a lot of things. Well, enough about the lab. Let's go to the fourth. In the fourth floor, we have the library. Here we learn, share information about class, project, and even gossip too.
takes place. Here's our cafeteria. If you think you want to work out, we have a gym here. The Roy is always open and free. During our spare time, we can play here. There's billiard, table tennis, we even have yoga too. Hey, wait, you're joining this Friday session for yoga, right? Of course, I can wait Oke, for you. itu kampus kita teman-teman. Jadi kampus kita itu ada 8 lantai. Lantai 3 dan lantai 6 itu full laboratorium teman-teman. Jadi kita memang menyediakan laboratorium yang canggih-canggih gitu. Nah, ini jurusan-jurusan yang ada di I3L teman-teman. Jadi kita punya 6 jurusan School of Life Science dan Nggak burung, Mas. School of Business teman-teman. Jadi yang terakhir ini Master in Biomanagement itu untuk S2-nya. Aku bakal jelasin teman-teman secara singkat, jelas padat ya. Nah, yang pertama ini Bioinformatics. Nah, tadi teman-teman udah belajar ya dari Pak Arli ya. Bioinformatics itu fungsinya apa sih? Ya kan, jadi kita bisa mengidentifikasi nih si virus corona ini dari mana, dari hewan apa, gitu kan ya. Kenapa? Karena kita mempelajari nggak cuma dari sisi komputer, tapi kita juga mempelajari dari sisi